Siang, selamat pagi, selamat malam. Perkenalkan kami dari tim 9 akan menjelaskan tentang developing the project schedule. Tim kami terdiri dari Denny Rizky Ramdhani, yaitu saya sendiri, kemudian Mas John Mayer Panjaitan, kemudian Mbak Salsabila Sofi, dan Mbak Winanda Cecilia Sinaga. Kemudian agenda dari tim kami yang akan kami jelaskan ada 6 poin. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang apa itu project schedule. Yang kedua, kita akan menjelaskan proses utama pengembangan project schedule. Kemudian yang ketiga, kita menjelaskan apa itu Gantt chart. Yang keempat, kita menjelaskan apa itu project network diagram. Yang kelima, kita menjelaskan apa itu critical path analysis. Dan keenam itu kita menjelaskan apa itu program evaluation and review technique atau PIRT. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu project schedule. Project schedule itu adalah jadwal yang mengatur tugas atau activity dari anggota tim di dalam project. Kemudian dia akan menjelaskan ketergantungan dan tanggal jatuh tempo dalam urusan yang ideal sehingga kemajuan proyek dapat dilacak oleh setiap tim dan dipastikan berada di jalur dan jadwal yang tepat. Project schedule ini digunakan bersama dengan WBS biasanya atau struktur rincian kerja untuk membantu tim proyek selama fase perjalanan proyek. Project schedule ini akan membutuhkan atau menampilkan juga informasi-informasi yang meliputi informasi tentang deliverable task, kemudian kapan task itu berhenti dan berakhir, kemudian task dependency, jadi task yang mana dulu yang harus dikerjakan sebelum task berikutnya dijalankan, kemudian project calendar, di mana dia akan menentukan awal dan akhir project selesai, kemudian akan menampilkan juga work package, durasi task dalam project timeline, kemudian akan menampilkan juga informasi yang ada di dalam BBS seperti budget dan resource availability, kemudian ada informasi tentang schedule risk analysis juga. Kemudian berikut proses utama pengembangan project schedule itu ada 7 poin. Yang pertama itu planning schedule management. Si project management nanti akan menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan pengendalian jadwal proyek ini. Output dari proses ini adalah rencana manajemen jadwal proyek. Kemudian poin yang kedua itu defining activities. Project management akan mengidentifikasi kegiatan yang akan dilakukan selama proyek berjalan oleh anggota tim proyek dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyelesaikan proyek. Kegiatan ini atau proses ini ditemukan biasanya pada WBS dan Gantt chart. Di sini kita akan memperkirakan durasi dari proyek gitu. Kemudian output dari proses ini adalah daftar aktivitas, atribut aktivitas yang akan dilaksanakan, daftar milestone, rencana manajemen jadwal proyek yang telah diperbaharui. Kemudian poin yang ketiga yaitu sequencing activities. Nah, sequencing activities ini adalah urutan kegiatan yang melibatkan identifikasi dan mendokumentasikan hubungan setiap aktivitas di dalam suatu proyek. Nah, output utama dari proses ini termasuk biasanya diagram jadwal proyek. Kemudian yang keempat itu mengestimasi atau estimating activity resources. Jadi pada proses ini project management akan memperkirakan sumber daya aktivitas, kemudian memperkirakan berapa banyak sumber daya yang diperlukan seperti orang, peralatan, atau materi. Kemudian outputnya dari proses ini adalah struktur rincian sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas dalam suatu proyek. Baik, yang berikutnya adalah nomor 5, estimating activity duration. Estimating activity duration memperkirakan durasi atau aktivitas yang melibatkan perkiraan jumlah dari pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan antar individu. Yang nomor 6, developing the schedule. Developing the schedule merupakan pengembangan dari jadwal, melibatkan analisis urutan aktivitas, perkiraan dari resource atau sumber daya, dan perkiraan durasi aktivitas untuk pembuatan schedule project. Kiluran dari developing the schedule antara lain mencakup jadwal dasar atau jadwal project, data jadwal, kalender proyek, pembaharuan rencana manajemen proyek, serta pembaharuan untuk dokumen proyek. Yang berikutnya adalah nomor 7, controlling the schedule. Controlling the schedule merupakan pengontrolan atau manajemen kontrol jadwal, melibatkan pengendalian dari pengelolaan perubahan dan perubahan pengelolaan jadwal proyek. Keluaran dari controlling the schedule ini antara lain informasi kinerja, jadwal perkiraan, permintaan perubahan, pembaruan manajemen proyek, serta perubahan atau pembaharuan dokumen dari proyek. Ada beberapa tools atau alat kerangka kerja yang digunakan untuk proses pengembangan jadwal proyek, antara lain Gantt chart, kemudian ada project network diagram, ada critical path analysis, dan terakhir program evaluation and review technique atau
PIRT. Yang pertama adalah Gantt chart. Pengertian dari Gantt chart sendiri yaitu alat yang digunakan untuk mengkomunikasikan perencanaan dan pemantauan rangkaian aktivitas proyek yang berisi grafik aktivitas yang direncanakan atau dipresentasikan dalam batang pada sumber waktu secara horizontal. Jadi dalam grafik itu dapat ditentukan atau ditetapkan pengerjaan suatu proyek dalam lini waktu atau timeline yang sudah ditentukan. Kemudian Gantt chart ini digunakan untuk memantau dan mengawasi kemajuan proyek. Jadi dengan menggunakan Gantt chart dapat dilakukan monitoring apakah pengerjaan proyek sesuai dengan ketentuan Gantt chart yang di awal atau ada perubahan setelah mengerjakan proyek tersebut. Berikut ini merupakan contoh dari Gantt chart, di mana ada terdapat garis yang menggambarkan timeline dari setiap aktivitas. Jadi mulai dari aktivitas nomor 1 atau paling atas, kemudian diikuti dengan aktivitas yang di bawahnya dan seterusnya sampai dengan proses atau manajemen proyek itu sukses atau sudah selesai. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Project Network Diagram. Nah, alat bantu penjadwalan dan pemantauan kemajuan proyek. Nah, Project Network Diagram ini menampilkan hubungan antara waktu dengan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek. Diagram ini akan menunjukkan aktivitas yang dikerjakan dari awal sampai akhir proyek, sehingga manajer proyek dan anggota tim mempunyai guideline yang jelas dan terukur mengenai apa dan kapan suatu aktivitas harus dilakukan, serta siapa yang mengerjakannya, sehingga dapat terlihat dengan jelas langkah-langkah mana yang harus dilakukan dan langkah-langkah mana saja yang dapat didahului oleh langkah lainnya. Terdapat dua tipe atau teknik untuk memvisualisasikan network diagram. Yang pertama ada Precedence Diagramming Method yang disingkat dengan AON. Yang kedua ada Row Diagramming Method yang disingkat ADM atau Activity on Row yang disingkat AOA. Nah, untuk penjelasan dan contoh selanjutnya kami akan berfokus pada metode PDM atau AON. Precedence Diagramming Method atau PDM atau Activity on Node ini merupakan teknik yang menggambarkan jaringan menggunakan notasi persegi panjang yang dihubungkan dengan anak panah untuk menunjukkan urutan dan ketergantungan dari aktivitas proyek. Nah, perbedaannya sama teknik yang kedua atau ADM ini ada di letak dari aktivitasnya. Kalau PDM ini aktivitasnya terletak pada node-nya, maka ia disebut juga dengan activity on node atau AON. Kalau teknik yang kedua atau AOA itu aktivitasnya ada pada anak panahnya. Berikut merupakan hubungan dasar PDM atau AON. Nah, dalam PDM dikenal ada 4 hubungan dasar, yaitu finish to start to start, finish to finish, dan start to finish. Nah, untuk hubungan finish to start atau yang pertama ini, task B tidak bisa bekerja sebelum task A selesai. Nah, kalau yang kedua, start to start, berarti task B tidak bisa mulai kalau task A belum mulai. Nah, untuk hubungan finish to finish bisa selesai kalau task A belum selesai. Hubungan yang keempat atau start to finish ini berarti task B tidak bisa selesai kalau task A belum mulai. Nah, berikut tabel dan diagram yang menggambarkan analisis dari aktivitas untuk kegiatan AON. Nah, pada tabel di sebelah kiri ini ada aktivitas-aktivitas yang disimbolkan dengan menggunakan huruf A sampai J. Ada mulai dari evaluate current technology platform, define user requirement, design web page layout, set up server intranet for corporate newsletter, train users, yang kemudian dari tabel ini digambarkan dengan diagram di sebelah kanan. Untuk bagian yang A ini dapat dilihat predecessornya non. Berarti untuk melakukan aktivitas yang disimbolkan dengan huruf A ini tidak harus didahului oleh aktivitas manapun. Namun untuk menjalankan aktivitas yang kedua atau yang B ini harus dilakukan setelah aktivitas A selesai. Begitupun dengan aktivitas C, D, dan E yang hanya bisa dilakukan jika aktivitas B telah selesai. Sedangkan aktivitas F dapat dilakukan setelah aktivitas C dan D selesai. Aktivitas G dapat dilakukan setelah aktivitas D dan E selesai. Aktivitas H dapat dilakukan setelah F dan G selesai. Aktivitas I dapat dilakukan setelah aktivitas G selesai. Dan terakhir, aktivitas J
dapat dilakukan setelah aktivitas H dan I selesai. Next. Yang selanjutnya, critical path analysis. Untuk critical path analysis, yaitu merupakan metode untuk menentukan jalur terpanjang atau jalur kritis dalam rangkaian aktivitas proyek dan merupakan waktu paling cepat proyek dapat selesai. Dapat dipresentasikan ke dalam bentuk project network diagram. Jalur kritis adalah fokus utama bagi manajer proyek karena perubahan durasi aktivitas di jalur kritis akan mempengaruhi jadwal proyek secara keseluruhannya. Terus, jadwal kritis dapat berubah selama proyek berlangsung, sehingga penting bagi manajer proyek untuk memantau dan mengelola jalur kritis dengan tepat. Dan yang terakhir, proyek dapat memilih lebih dari satu kritis. Untuk contoh dari critical path analysis dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut yang berisikan activity, description, estimasi duration, dan predecessor. Untuk tabel yang di bawahnya terdapat possible path dan path-nya serta total dari setiap path. Untuk kedua tabel digambarkan dalam diagram yang dapat dilihat pada slide berikut. Yang terakhir yaitu program evaluation and review technique atau PERT. Pengertian program evaluation and review teknik estimasi probabilitas yang digunakan untuk memperkirakan waktu penyelesaian aktivitas di dalam proyek. Dapat dipresentasikan dalam bentuk project network diagram. Estimasi PRRT menggunakan 3 nilai yaitu optimistic, most likely, and pessimistic. Dan yang terakhir berikut rumus estimasi dari program evaluation and review teknik. Activity estimation sama dengan optimistic time plus 4 kali most likely time ditambah dengan pessimistic time per 6. Untuk dari contoh program evaluation dan review teknik dapat dilihat pada tabel berikut di mana terdapat activity, description, predecessor, optimistic estimates day, most likely estimate day estimates, terus pessimistic estimate dalam hitungan hari, dan yang terakhir expected duration. Berikut tabel possible path, dan total, dan serta diagram untuk menggambarkan tabel yang sebelumnya. Next. Baik, berikut adalah daftar pustaka atau referensi yang kami mengambil dari ISPM Week 6, Lecture Note, kemudian buku Information Technology Project Management, kemudian dari 2 website Asana dan Project Manager ini. Sekian dan terima kasih atas waktunya.